kita ketemu lagi kali ini di podcast kesaksiannya Lukat Suci, dan kita punya kesaksian yang juga bagus pastinya, makanya kenapa orangnya hadir di sini. Dan saya suka memanggil dia dengan username-nya dia aja, yaitu Blooms. Mungkin yang teman-teman di live udah sering ngeliat ya. Iya. Dan dia nih jauh-jauh dari luar kota, pas datang ke Bali langsung saya todong untuk kasih kesaksian. Jadi kita ketemu di live TikTok seperti biasa ya. Dan apa sih yang kamu alami sebelumnya? Kita langsung aja deh biar nggak usah lama-lama podcastnya, yang nonton bosan nanti. Kalau awal mulanya itu sebenarnya saya nggak kepikiran kan, maksudnya kayak ada CC gitu, awalnya nggak kepikiran. Cuman waktu itu saya pertama kali ngerasa di tahun parahnya itu di tahun lalu. Tahun lalu itu saya ketemu sama seorang, dan itu tuh baru saya ketemu dia, tapi saya tuh udah ngerasa kayak apa ya, terikat sama dia tuh cepet banget gitu. Kan padahal sebelum-sebelumnya tuh pengalaman saya kan kalau sama cowok tuh nggak secepat itu gitu, ada prosesnya. Ini tuh nggak, ini cepet banget. Terus sampai suatu ketika tuh terlalu banyak konflik saya sama dia gitu, dan banyak hal-hal yang di luar, yang baru saya sebenarnya saya baru sadari itu setelah setelah pembersihan itu baru saya sadari kalau ternyata tuh banyak hal-hal yang sebenarnya tuh ganjel ya gitu, sebenarnya nggak bener ya itu tuh selama kita pacaran itu gitu. Terus selama itu juga saya jadi ibadahnya longgar banget, terus bahkan buat buat berdoa atau nyebut nama Tuhan itu aja susah kayak kok ganjel ya, istighfar gitu susah banget, kayak nggak bisa gitu, mau cuman kayak nggak bisa gitu. Terus habis itu saya jauh dari teman-teman, jauh dari keluarga gitu, pokoknya berantakan banget lah gitu. Terus sampai terus saya tuh mau jadi memaklumi hal-hal yang sebenarnya itu dosa gitu, memaklumi. Terus toleransinya tuh jadi over gitu loh sih. Terus sampai suatu saat di akhir-akhir tahun itu saya memutuskan hubungan sama dia gitu. Beneran saya tidak berhubungan komunikasi dalam bentuk apapun. Triggernya tuh apa tuh? Kamu memutuskan, dan hubunganmu sama dia udah berapa lama sebetulnya? Kalau lama sebenarnya enggak, cuman hitungan bulanan ya. Tepatnya saya juga lupa sih, Cek. Gitu. Hitungan bulan tapi udah langsung mepet gitu ya? Iya. Terus yang men-trigger itu karena saya ngerasa nggak tenang, dan waktu itu juga faktor saya tuh dia tuh tidak konsisten, maksudnya tidak mempunyai tujuan yang jelas. Terus saya juga tahu dia sama banyak cewek gitu, tapi dia tuh mungkin mencoba meyakinkan saya, cuman saya tetap nggak percaya gitu, susah untuk percaya. Sampai mungkin di satu titik itu saya udah nggak kuat, akhirnya saya putus hubungan sama dia gitu. Tapi ternyata setelah saya memutuskan hubungan sama dia tuh, itu tuh baru mulai perjuangan gitu. Waktu itu saya belum tahu CC waktu itu. Di bulan Januari Februari itu masa-masa. Jadi triggernya karena kamu tuh nggak nyaman selama pacaran sama dia. Iya. Terus sering ribut akhir-akhirnya. Iya. Sering mendapat perlakuan kasar. Iya. Apalagi saya kan saya itu gampang banget ya, sensitif kalau misalnya ada omongan kasar gitu. Nah, sedangkan sama dia tuh dia ngomong kasar gitu kan ke saya, entah itu bentak lah yang apa gitu. Saya kayak memaklumi itu sampai di suatu titik kayak nggak bener gitu. Bahkan biasanya kan kok cewek lagi pacaran dibentak kan udah ilfil ya gitu ya. Ini tuh enggak, ini tuh tetap saya mempertahankan dia tuh. Segila-gilanya dia kamu tetap mempertahankan. Iya. Bahkan waktu saya sama dia juga saya tuh kayak terlalu loyal banget sama dia, Jadi semua tuh saya kasih dengan mudah gitu. Padahal kadang tuh saya juga mikir kok ada yang salah. Cuman ya tetap saya kasih gitu. Nggak tahu. Jadi dia sering minta secara materi juga. Iya, kayak gitu. Terus jadi tuh saya tuh fokusnya tuh cuman ke dia. Fokusnya tuh cuman ke dia. Jadi hubungan saya sama teman-teman saya juga nggak baik gitu. Sebelumnya sama teman-teman selalu baik. Selalu baik, nggak pernah ada masalah apapun. Apa mereka nggak reminder kamu juga ini udah terlalu aneh gitu? Kan kadang-kadang cewek kan biasa ya. Iya. Kalau gitu. Dari POV-nya mereka kan sempet nanya gitu kan setelah kejadian ini, mereka sih lebih kayak percuma nggak sih, soalnya aku ngasih tahu kamu bakal belain dia kayak gitu. Ada pola pikir yang seperti itu gitu. Dan mereka juga mencoba reach out
saya, cuman teman-teman saya juga ngelihat saya tuh selama saya pacaran sama dia tuh kayak saya tuh nggak kita tuh nggak pernah lihat loh kamu tuh seterpuruk ini gitu, kayak beneran katanya suram lah yang jadi kita males deketin kamu gitu, padahal Jadi auranya kayak iya, ruwet gitu ya, padahal suram. kita tuh udah temenan lama dan apa nggak pernah ada di kondisi seperti ini kayak gitu. Itu Mm-mm. sih C gitu. Terus akhirnya itu juga alasan nguatin saya kalau untuk hubungan sama dia gitu. Karena dari semua aspek itu nggak ada yang saya tuh kayak mengalami apa ya penurunan dari segala aspek gitu loh. Biasanya kan kalau orang jalin hubungan sama-sama positif, saling lebih baik Iya, ya, ibadah lebih baik, kuliahnya mm-mm, lebih baik gitu kan. mm-mm. Tapi satu kamu udah bekerja ya, pekerjaan terganggu. Ya terganggu banget ya, itu terganggu banget. Dan apa waktu itu juga saya lagi apa ada ujian itu juga sangat-sangat terganggu mental gitu. Terus habis itu juga sebenarnya saya tahu gitu loh dan dia itu juga apa secara terang-terangan gitu sebenarnya punya apa mengakui kalau ada ilmu-ilmu Hitam. ilmu-ilmu hitam seperti Mm-mm. itu. Cuman saya kayak mikirnya waktu itu apa ya? Mungkin saya nerimanya oh mungkin itu budayanya dia ya gitu, lebih Mm-mm. kayak gitu sih. Saya nggak Positive thinking. iya positive thinking soalnya saya dari dulu emang nggak mengenal hal seperti ini kan C Ya. gitu. Jadi saya cuman taunya ya mungkin dari YouTube yang kayak gitu-gitu. Tapi kan Mm-mm. masa sih emang ada yang kayak gini Dari ya kisah-kisah gitu. misteri gitu ya. Iya kayak gitu. Nggak pernah tahu yang secara real itu beneran ya ada orang yang melakukan ini. Nah, ternyata dia juga melakukan dan saya mikir itu oh itu Yang cuma dia ceritain ke budaya. kamu tuh apa yang dia kerjain gitu dengan ilmu hitam. eh yang saya ingat itu dia pernah cerita kayak eh mandiin keris itu Hmm, pernah gitu. Terus kayak nyimpen apa barang-barang barang-barang mistis gitulah gitu. banyak ya kayak batu, Ya, cincin kayak cincin gitu-gitu. gitu. Dia juga pakai cincin kan. Apa dia tuh punya dua cincin. Yang satu mungkin agak besar, yang satu agak kecil. Nah, suatu hari itu saya lagi down-downnya, C. Itu waktu Mm-mm. itu memang saya cuma berdua sama dia. Terus itu tuh, oh ya waktu sama dia itu saya sering kesurupan hampir apa ya hampir tiap hari tuh ada kayaknya aja. Gimana tuh kesurupannya? Setiap kali lagi bareng sama dia. Iya, itu setiap hari Terus yang setiap ngeluarin siapa? Keluar-keluar sendiri. eh agak semi-semi nggak inget gitu sih Caya gitu. Agak buram Iya, kayaknya iya. kayaknya tiba-tiba membaik kayak tiba-tiba tidur capek gitu Iya, iya, kayak biasa habis kesurupan kayak gitu. tapi tiba-tiba capek gitu langsung ya udah besoknya sadar gitu. Dan setiap saya tuh kan eh, baru baru ngerasain kesurupan tuh memang waktu itu gitu Pas dan itu tuh bersama dia. Sebelumnya iya sama sekali nggak pernah. nggak pernah sama sekali. Nah, pas momen kesurupan itu, C, itu saya kan saya sadar kan, cuman nggak bisa ngontrol diri gitu kan rasanya gitu. Nah, di momen itu tuh dia tuh ngasih saya cincin, itu tuh kayak langsung masukin ke tangan saya, bilang kalau itu tuh sebagai penjagaan. Sejak dikasih cincin masih kesurupan. Sejak enggak terlalu Oh. sering sih gitu. Jadi Mm-mm. bilang sebagai penjagaan. Cuman setelah itu tuh saya sering apa mimpi nggak enak gitu. Terus ada momen juga saya ngelihat dia tuh kayak bukan dia kayak gitu. Gitu. Kayak bukan dia nih penggambarannya seperti apa? Penggambarannya yang saya lihat itu kalau apa ya matanya tuh kayak mata reptil gitu loh. Matanya Mhm. kayak mata reptil terus hitam. Semuanya Iya. tuh hitam. Pernah waktu itu malam-malam kan agak remang gitu ya. Jadi kelihatan tuh hitam terus wajahnya tuh kayak berubah sih. Ya kayak agak reptil gitu saya Mhm. lihatnya sih. Itu tuh Kayak kayak ular. iya gitu kayak nggak cuma sekali itu kayak Mhm. berapa kali ya beberapa kali. Cuman waktu itu saya juga pernah saya sadar waktu itu nanya kamu siapa gitu. Cuman nggak ada jawaban apapun dari dia Mhm. gitu. Nah kayak gitu terus sempet juga dia tuh selalu kan selama konflik itu dia tuh selalu bilang ke saya gitu kan kalau waktu saya tidur tuh dia tuh terganggu karena waktu saya tidur tuh saya tuh sering ngigo gitu katanya dia cuman kan saya Mhm. nggak sadar ya saya nggak tahu gitu tapi setiap saya nanya saya tuh ngigo kayak gimana gitu dia nggak bilang dan dia bilang tuh apa kayak kamu tuh marah-marah ke aku kayak gitu gitulah gitu cuma saya nggak tahu cek Mhm. kayak gitu terus ya itu aja saya nggak sadarnya gitu Mhm. Jadi selama sama dia tuh istilahnya kayak kosong banget ya. kosong banget gitu bahkan Mhm. apa ya itu teman-teman saya keluarga saya juga bilang kayak ini tuh kayak bukan kamu kayak gitu itu tuh berkali-kali kayak gitu sih cewek itu juga yang apa
jadiin saya semakin teguh buat mutusin hubungan sama dia itu sih. Tapi bagusnya kamu masih ada kesadaran ketika orang ngomong ini tuh bukan kamu. Biasanya kalau orang udah kena pelet kan bablas aja gitu. Mau orang bilang apapun ya kamu tuh udah nggak ngefek gitu kan. Tapi kamu masih sadar ya bahwa memang ada yang salah gitu. Iya. Lalu kamu putusin hubungan. Iya. Sebelumnya juga pas sama dia juga, saya tuh emang sebelumnya tuh sering apa ya? Mungkin sering kosong ya. Jadi tuh kayak setiap ada masalah tuh kayak capek, kayak udah capek sama hidup gitu. Cuman nggak kepikiran untuk mengakhiri hidup tuh enggak. Cuman waktu sama dia Hidup tuh kok gini banget ya? iya gitu. Cuman beberapa kali kepikiran, cuman nggak pernah yang melakukan apa beneran kebayang jelas gitu. Cuman waktu sama dia tuh saya beneran ada effort mau udah megang pisau lah, cuman selalu gagal gitu. Kayak ada dorongan, eh kayak ada bisikan aja di diri, oh, jangan ngelakuin kayak gitu. Jadi enggak kayak gitu. Mesti dijaga lah ya. Kemudian setelah putus, gimana reaksinya dia pas kamu putusin? Ini kan psycho banget nih kan orangnya kan. Pasti diputusin nggak mungkin segampang itu dong. Nggak mungkin segampang itu. Oh, saya juga sempat ke psikolog, Nah, saya tuh sempat ke psikolog karena mau putus sama dia tuh saya mau ke psikolog gitu. Saya tuh mau lihat sisi pandang orang lain kan. Kalau misalnya teman-teman saya jelas nggak suka sama dia, saya mau lihat sisi yang lebih netral gitu kan. Kalau psikolog kan orang ketiga yang kenal juga enggak gitu. Iya gitu. Jadi saya ke psikolog. Tapi tujuan saya ke psikolog emang mau putus sama dia gitu. Saya sempat di hipnoterapi gitu. Menurut psikolognya gimana nih? Kamu ceritain kejadian pacaran lu, menurut psikolognya gimana? Menurut dia ya emang udah sehat kan. Terus mungkin dicari apa akar masalah kenapa kamu masih ketergantungan sama dia gitu. Lebih kayak gitu. Terus ternyata setelah ditarik ulur gitu, mungkin saya punya masalah sama keluarga saya. Jadi saya punya keterikatan sama dia tuh lebih gampang lah kalau si cowok kayak gitu. Nah, terus habis itu saya sempat ke psikolog, hipnoterapi sekitar 2-3 kali buat ngilangin trauma sama dia kan banyak ya. Nah, itu habis itu ngefek nggak? Awalnya kan disuruh putusin hubungan sama dia. Nah, tapi saya kan nggak pernah ngeblok orang ya, Cek. Saya nggak pernah kayak ngeblok orang, kalaupun ada masalah sama orang tuh saya cenderung yang nggak komunikasi, tapi nggak pernah ngeblok gitu. Saya tuh sempat kebilang dia gitu, saya nggak mau dihubungi gitu. Cuman sama dia tuh tiba-tiba dihubungin lagi gitu, akhirnya karena dia ngubungin terus itu, akhirnya saya lepas ya. Akhirnya saya milih buat ngeblok gitu. Di situ saya juga agak marah karena kok dia nggak ada rasa bersalah ya ke saya, kayak gitu tuh ada sebenarnya gitu. Akhirnya saya memutuskan buat ngeblok dia itu karena itu juga gitu, karena udah nggak sehat banget ini gitu. Saya jadi nggak sehat semuanya lah, Cek. Gitu. Iya, pikiran juga, badan juga jadi kayak bawaannya nggak enak aja. Iya, gitu. Saya tuh sempet turun berapa kilo ya, Cek? 6 kilo langsung terus banget gitu sih. Saya susah mau diet, kamu turun 6 kilo gara-gara putus. Untungnya ini udah naik lagi sih, Cek. Gitu. Terus habis itu setelah putus sama dia, itu awal-awalnya itu berat banget rasanya. Rasanya itu saya tuh sampai nggak berani tidur di kos sendiri, Cek. Karena apa tuh? Rasanya di kos tuh gimana gitu? Gak nyaman, kepikiran dia terus kayak apa ya, nggak kepikiran terus, yang kepikiran ingin ke dia terus gitu. Padahal saya tahu ini salah gitu. Terus suasana aku juga panas banget gitu rasanya gitu, kayak nggak nyaman lah, Cek. Gitu. Karena dia pernah ke kos itu? Ke kos itu nggak pernah. Cuman oh ya waktu itu tuh masih ada barang-barang yang dia kasih ke saya. Oh iya. Ya, jadi ada kayak kado yang dari dia ke saya tuh masih ada gitu kan. Nah, itu tuh masih ada. Terus setiap ngelihat itu saya jadi kepikiran. Ya sempat ada kayak rasa pingin balik ke dia lagi gitu ya. Cuman kayak ada reminder di diri gitu loh, kalau ini tuh udah nggak benar kayak gitu. Di satu sisi diingetin terus kalau ini ada yang salah, di sisi lain energinya ketarik juga lumayan gede untuk terus pingin balikan, inget dia. Bahkan ada rasa kayak pingin ke tempatnya dia, padahal itu kan jaraknya lumayan ya, jaraknya jauh gitu tuh ada gitu. Cuman kayak nahan dirinya itu beneran susah gitu sih, Cek. Rasanya udah pingin lari aja gitu ya. Gitu. Dan itu tuh posisinya selalu tuh malam. Jadi sekitar kalau udah maghrib ke atas, apalagi udah jam 11 ke atas itu udah. Walaupun sambil kerja. Iya, jadi nggak bisa fokus, Cek. Jadi kerjanya tuh berantakan semua. Jadi
eh, kerjaan itu jadi agak terbengkalai itu loh. Tuh. Gara-gara lagi ngapain inget dia Bahkan pas saya kerja pun tiba-tiba keinget gitu. di Gitu. siang hari apa di malam aja? Di siang kadang keinget gitu. Mm-mm. Makanya kalau siang tuh ada kerjaan gitu, saya bikin fokus gitu. Cuman tetap kadang tuh kayak nggak bisa gitu. Mm-mm. Susah Terus banget. beratnya apa setelah putus dari dia nih dengan orang yang kayak gini modelannya selain nahan diri yang kayak gitu? Beratnya itu eh lebih ke traumanya kayaknya sih, C. Itu yang paling Traumanya berat. ya. Trauma itu kayak kebayang-bayangnya itu kayak tiap Kayak dihantui banget gitu ya ya. itu yang beratnya itu di Tapi situ. kamu sampai dipukulin gitu nggak sih? Kalau dipukulin enggak, cuman pernah yang kayak bertengkar itu sempat misalnya saya megang dia tuh kayak di gini apa Kasar lah, kasar. Cuman cuman nggak kalau ya sampai sampai mukul mukul ya. tuh enggak. Cuman kalau bentak itu beneran yang bentak banget gitu loh, C. Sampai kamu kaget juga. Iya. Di rumah nggak pernah dibentak ya? Kalau sebenarnya kalau di rumah kalau dibentaknya itu enggak yang dibentak ya, Ci. Cuman Mm-mm. lebih Tegas aja. ditegas, Mm-mm. lebih ditegas. Kalau dibentak banget tuh enggak gitu. Cuman kalau apa waktu kecil emang sering dibentak. Cuman Mm-mm. sama kakak sih, enggak sama orang tua gitu. Saudara 3, Saudara 3. berarti anak tengah. Iya, Sama kakak nggak deket sama sekali, sama adik juga sebenarnya nggak deket ya. Jadi kayak lebih ke sendiri gitu ya. iya, Mungkin karena itu kali ya ditarik sama psikiaternya bahwa ada rasa sendiri, kesepian, butuh iya, sosok sehingga gampang pas ketemu dia gitu. iya, Tapi kan sebenarnya sebelum-sebelum dia juga ada sosok lain ya. ada. Dan maksudnya ada ketemu orang lain, tapi kok cuman sama dia aja nyentelnya kuat. Uh, Itu uh, kan yang bikin kamu rasa ini ada yang aneh gitu. iya. Terus apa tuh yang kamu lakukan setelah kamu menyadari itu? Eh, saya kan ada temen nih, temen itu Mm-mm. malah apa bilang ke saya kalau misalnya dia nih ini loh ngenain kamu gitu kan. Terus habis itu Dari mana temenmu tahu? dia tuh eh, jadi dia tuh si mantan saya ini katanya punya histori kan sama mantan sebelumnya. Itu tuh temen saya yang ini yang ngajak orang bener ini gitu. Oke. Katanya tuh eh, dia tuh juga pernah kayak kamu gitu. Kayak gitu. Cuman ya nggak separah kamu bilangnya sih kayak gitu. Jadi temenmu yang ngomong ini punya temen yang mana mantannya cowok itu juga. Iya, Dan betul. case-nya 11-12 Iya, gitu ya. kayak gitu. Terus Heeh. habis itu eh karena itu saya pakai cincin itu juga, Cek. Itu Mm-mm. tuh pas saya pakai cincin itu untuk beberapa teman saya, waduh, kok udah pakai cincin kayak gitu tuh udah feelingnya udah kayak nggak enak gitu sih, Cek, Bukan awalnya. dikira cincin tunangan. Ada yang mikir gitu, cuman yang Heeh. tahu mungkin bilangnya sih apa? Nggak itu nggak cincin tunangan Iya. kayak gitu. Terus kamu gimana tuh? Terus sama dia tuh sempat diajak ke orang pinter gitu. Mm-mm. Terus habis itu disuruh apa mandi mandi Kembang Tujuh Rupa kalau nggak salah Mm-mm. waktu itu. Dan itu tuh Orang pinternya kamu ketemu atau gimana? nggak ketemu, kayak melalui dia gitu. Oh iya iya. Mm-mm. Melalui dia, tapi disuruh mandi Kembang Tujuh Rupa. Itu pun tengah malam, jam 11, jam 12 gitu. Heeh. Nah, abis itu katanya tuh saya juga on phone sama teman saya itu gitu. Dia tuh kayak bantuin doain gitu. Cuman waktu saya Berarti mandi, si dukun ini nelpon kamu sambil kamu mandi pembersihan dengan bunga kembang 7 rupa kata dia. Pembersihan versi dia ya. dia tuh lewat teman saya. Jadi saya on phone-nya sama teman saya. Oh temenmu yang bantuin doa. Iya, cuman Oke. si dukunnya itu kayak mantauin lewat teman saya itu. Berarti temenmu bersama si dukun. Enggak, jadi on phone sama dukun. Enggak tahu sih kalau yang dia hubungin Heeh. sama dukunnya itu saya kurang Oh tahu berarti sih. kamu nggak ngobrol sama si dukun langsung, tapi lewat temenmu. Enggak, karena kalau kata teman saya si dukunnya ini nggak mau kalau nggak kenal. Oke. Karena dia udah kenal, udah sering udah Heeh. kenal katanya jadi tuh kayak Ya temenmu juga error sih. iya. Jadi saya juga tahu itu error Heeh. akhirnya, C. Nah, habis itu saya suruh mandi itu berapa kali ya saya dapat? Ada 2 kali ya, 2 kali Gimana kayaknya. setelah mandi yang dari dukun ini gimana? Jadi awal saya mandi tuh saya kerasanya kayak kayak kesurupan ya, C. Kayak semi-semi kesurupan, cuma nggak kesurupan yang parah kayak sebelumnya itu Masih ya, C. sadar cuman nggak bisa kendaliin. Iya gitu. Sempet saya tuh yang
mandi kedua itu tiba-tiba tuh kayak emosinya tuh tinggi, C. Emosinya Mm-mm. tinggi, terus habis itu saya nggak sadar kayaknya mukul tembok sampai sini saya tuh kayak Jadi merah gitu. Hulk. Iya, kayak gitu gitu. Sampai apa sempet agak kesurupan. Cuman habis itu bisa tidur tenang gitu. Mm-mm. Nah, cuman yang saya aneh adalah waktu itu tuh sempet kan dia teman saya ini ngajak ke dukunnya itu langsung, ketemu Mm-mm. langsung, C, gitu. Dan itu tuh kayak kehalang terus, kayak ada aja gitu kan. Terus habis itu sampai di titik saya tuh eh pas nggak jelas ini, itu tuh saya tuh mimpi nggak enak terus gitu, entah mimpi ular lah, pokoknya nggak enak lah, Ceh, gitu. Semuanya tuh nggak enak. Bahkan eh saya tuh mimpi apa, mohon maaf, bersetubuh gitu tuh hampir Tiap apa hari. tiap hari gitu. Dengan si cowok ini atau Enggak, dengan yang kamu nggak bisa lihat bentuknya, rupanya. sama mantan saya justru. Oh, sama mantan kamu. Oke. Dan itu juga banyak ular yang saya apa. Mantan yang error ini kan atau Iya, mantan yang lain? mantan yang error Oh itu. iya, oke. Terus habis itu kayak makin parah gitu, terus tiap bangun tuh nggak enak gitu kan. Terus pikiran juga tambah kayak rame gitu rasanya di Kayak kepala ada tuh. yang ngomong di kepala, Heeh, heeh. di hati juga sering kayak ada tiba-tiba celetukan apa, ngomong Iya, apa kayak gitu ya. gitu. Kayak gitu tuh tambah intens, tambah sering. Jadi saya tambah nggak bisa tidur sih, Cey, kayak gitu. Terus habis itu tiba-tiba kayak teman saya ini apa? Saya nggak bisa hubungin dia kan gitu. Nah, terus akhirnya saya kan bingung mau kayak gimana. Sedangkan teman-teman saya juga bingung gitu ya. Teman-teman dekat saya juga bingung harus kayak gimana. Terus Mereka tahu kondisimu saat itu. tahu, tahu. Mm-mm. Jadi Karena satu kos kali ya. Jadi merhatiin. enggak sih, kebetulan saya tuh waktu itu baru di tempat baru ya, Cey. Jadi nggak banyak orang dekat gitu. Dan saya nggak mungkin ceritain hal seperti ini kan ke orang Mm-mm. sembarangan ya, Cey. Nanti saya takutnya kan, Betul. uh, uh, Dibilang aneh lah, iya apalah. gitu. Cuman untuk teman-teman dekat saya tuh tahu prosesnya. Nah, itu tuh saya kan ngubungin cuman ya by phone aja kayak gitu. Nah, habis itu setelah itu ya tambah rasanya tuh sempat ada ketenangan pas mau tidur aja. Cuman besoknya itu langsung hiruk-pikuk lagi setelah mandi itu gitu. Berarti nggak ngefek lah gitu Iya, ya. makan malik bahkan lebih parah gitu. Terus setelah itu kamu gimana? Nggak ada berusaha sholat nih, nggak ada berusaha ke ibadahnya lagi nih. Oh, kalau sholatnya, jadi kan setelah saya di bulan Desember itu tuh udah mulai ada kesadaran gitu loh, Cek. Mm-mm. Jadi saya udah mulai sholat lagi gitu. Cuman selama saya ibadah itu ada nggak tenangnya. Ketika sholat nggak tenang. Ketika sholat nggak tenang gitu. Udah berusaha fokus nggak tenang gitu. Terus doa juga bingung mau doa apa gitu. Terus tiap hari juga nangis karena rasa sakitnya kayak masih saya rasakan gitu loh setiap Sakit hari. karena putusnya. Sakit karena konfliknya yang kemarin-kemarin itu kayak masih Oke. kebayang. Jadi setiap kebayang tuh nangis terus gitu kan. Terus habis itu Intinya ibadah tapi nggak fokus, heeh, kosong lah gitu ya. heeh, gitu. Terus mau doa bingung mau doa apa Mm-mm. gitu. Karena kan saya nggak tahu ini tuh saya kenapa gitu. Itu Mm-mm. kayak nggak tahu saya ini kenapa tuh saya belum tahu waktu itu pada saat itu gitu. Terus Mm-mm. eh, ya teman-teman sih mencoba ya udah kamu sholat lagi aja karena kok teman-teman saya juga notice pas saya sama dia ibadah saya longgar banget kayak gitu. Nggak pernah sholat. Jadi nggak pernah sholat Mm-mm. kayak gitu. Jadi akhirnya mencoba Kenapa sholat dulu lagi. nggak pernah sholatnya itu karena apa? Nggak sadar juga, Nggak sadar nggak juga. sadar terbawa aja Iya, gitu ke ya. bawah aja sih. Mm-mm. Kalaupun sholat pun jadi jarang gitu. Padahal sebelumnya tuh saya rutin sholat gitu. Cuman Mm-mm. ini beneran longgar banget gitu. Bahkan buat apa? Kan disuruh teman-teman kayak yaudah istighfar, zikir gitu. Itu susah gitu. Mau ngomong astagfirullahnya aja udah susah gitu Susah ya. di lidah tuh susah banget Mm-mm. gitu. Dan itu kalaupun ngomong tuh kayak cuman ngomong aja gitu. Iya, iya, iya. Doain cuman doa aja dari Iya, lidah, tapi hati tuh kayak tetap nggak nggak ini tenang, gitu ya. kayak rame banget pikiran, Mm-mm. hati tuh rame banget. Nggak, Terus apa yang kamu lakukan setelah dari orang pinter nih, orang bodoh sih kalau saya nyebutnya ya, uh, nggak ngefek iya. gitu. Jadi kan setelah apa teman saya nggak close kontak itu kan teman Mm-mm. yang hubungin saya sama dukun itu tuh sempet ya itu C sempet kayak masa transisi yang pikiran rame, hati juga nggak tenang gitu. Nah di situ saya mulai kayak mulai ceramah-ceramah gitu kan, C. Terus saya buka TikTok di situ itu tuh ada apa orang bahas soal apa garam.
metode kayak melukat kayak gitu. Nah, terus habis itu Ruqyah kan kalau di ruqyah, Muslim. terus habis itu uh, dari situ saya ketemu apa VT-nya Cece waktu itu. Kenapa kamu nggak beli garam itu? Do ini displaynya jadi jatuh. Waktu Waktu kamu lihat pembersihan dengan garam, kamu nggak beli garam itu? awalnya itu saya tuh mikir-mikir karena kan waktu teman saya bantuin itu tuh kayak nggak ngefek gitu loh. Saya jadi takut salah jalan lagi gitu. Itu tuh udah ada kesadaran kalau ada yang salah nih gitu. Itu tuh udah ada kesadaran kalau oh, ini Jadi tuh nggak takut beli benar. garam ntar salah lagi gitu kan? Iya, itu tuh udah ada kayak gitu. Nah, terus habis itu uh, saya tuh ngelihat kan banyak tuh di TikTok tuh banyak banget yang jualan garam itu. Nah, saya tuh ngeliatin salah satu dulu. Nah, tapi kok kayak ya nggak ada gerakan di hati aja. Terus waktu itu saya lihat CC, terus kok pas apa awalnya tuh kayak ngelewat gitu, terus apa sih gitu. Nah, terus habis itu saya ngelihat buka profilnya kan, terus saya lihat postingan CC yang agak lama gitu bahas soal apa saya lupa waktu itu Orang ya kena pelet. mungkin ya kayaknya yang itu terus Ada satu VT cewek kena pelet. terus habis itu uh, jangan-jangan apa ini bener nih yang apa yang orang-orang bilang terus habis itu saya lihat Oh, kamu ngerasa connect dengan dirimu. Kan terus saya menceritakan kisah iya orang, terus kamu connect. Oh, kayaknya saya juga begini ya, iya gitu kayak ya. gitu. Oh, itulah kenapa kita tuh suka, maksudnya gini loh, kita sharing ulang cerita orang, atau kayak kita minta kamu kasih kesaksian. Siapa tahu ada yang masalahnya lagi sama nih, kayak kamu nih. Dia nggak sadar itu tuh apa. Kayak kamu kan nyari-nyari jawaban. Pas nonton, loh kok sama ya, kok sama ya. Karena sebenarnya kalau ilmu hitam itu ya, cara kerja 11-12 aja. Efeknya mirip gitu loh. Oh, Jadi ya dari situ kamu sadar kamu kena pelet. iya gitu terus pokoknya saya sadar ada yang salah dalam diri Mm-mm. saya gitu sih sadar gitu Tapi ada pas nonton video saya nggak ada rasa lain, rasa aneh dan lain lebih sebagainya. ke ini bahas apa sih gitu lebih kayak gitu sih Mm-mm. Cek gitu terus habis itu kok apa saya dengar-dengar kok kayaknya bisa masuk di logika saya gitu loh Cek. Mm-mm. Jadi akhirnya saya mutusin buat beli garamnya gitu beli garamnya terus habis itu saya chat admin waktu itu terus saya bilang keluhan saya gitu kan baru apa lama pembersihannya kayak gitu Mm-mm. kayak gitu sih, Cek. Terus setelah kamu melakukan pembersihan gimana tuh? Waktu setelah awalnya itu nggak ada efek awalnya itu kayak nggak kerasa apa-apa gitu kan. Mm-mm. Terus habis itu baru semingguan itu saya kan biasa mandinya tuh malam ya sih, soalnya kan ngikutin waktu dinas kan nggak mungkin Mm-mm. apa mandinya pagi. Akhirnya saya mandinya tuh siap malam. Itu pegel-pegel awalnya. Awalnya tuh pegel-pegel, terus Di minggu pertama. minggu pertama nggak ada kerasa apa-apa. Minggu kedua itu pegel-pegel kayak Mm-mm. abis mandi tuh langsung ngantuk, capek Mm-mm. gitu. Terus di minggu kedua itu muntah. Jadi kan saya waktu itu dikasih apa CC itu 8 bulan ya. Iya. 3 bulannya itu rutin. Nah, jadi sejak minggu ke 3 sampai 8 bulan akhir itu setiap mandi itu muntah pasti. Mm-mm. Awalnya tuh banyak, banyak itu lama-lama kayak semakin Mm-mm. dikit kayak gitu. Kayak gitu sih, Cek. Terus apa perubahan perasaan ada nggak kamu rasain? Kalau perubahan sih banyak ya, Cek. Eh, kan kalau yang minggu pertama mungkin belum ada efek gitu. Cuman kan saya Mm-mm. ngelihat juga VT yang harus dengan kalau itu mandi aja percuma gitu kan. Harus ibadah Iya dong. gitu. Ya gimana ibadahmu selama ini berarti? Iya kayak gitu. Terus akhirnya saya mencoba itu juga gitu, Mm-mm. memperbaiki doa juga gitu. Yang dari awalnya doanya tuh kayak banyak nuntut kan. Karena mungkin rasa sakit saya gitu kan, Cek. Mm-mm. Jadi lebih kayak marah ke Tuhan gitu kan. Kenapa sih ini tuh sakit banget gitu? Kenapa harus saya yang kayak gini gitu? Itu tuh ada kayak gitu dan apa? Itu sifat alami manusia sih. Iya, Kalau kita merasa disakiti, kita tanyanya ke Tuhan. iya, Kenapa Tuhan saya harus alami yang kayak gini? iya, Kenapa begini? Kenapa kayak ensiklopedia? Kenapa begini? Kenapa begitu mm-mm, ya? mm, Padahal semua juga karena diri kita dan mm-mm. kita nggak sadar karena ikatan-ikatan di atas kan. Iya gitu. Terus habis itu ya itu sih Cek, kayak banyak banget apa ngehujat Tuhan lah ya gitu. Kenapa sih kok harus saya ngelakuin ini? Itu tuh awalnya masih minggu-minggu awal tuh masih ngerasa gitu. Mm-mm. Doanya tuh kayak akhirnya pelan-pelan ngubah doa doa itu lebih ke berpasrah. Dan semenjak itu tuh banyak banget Berserah. perubahan. Iya, Mm-mm. berserah gitu dan nggak banyak nuntut. Ya udah lebih ke ya Tuhan kalau apa serahin aja sih sama Tuhan maunya gimana gitu. Tuh. Kalau memang saya harus jalan ini ya saya jalani kayak gitu sih cewek terus
udah itu di minggu kedua udah mulai tenang gitu. Mimpi juga dari yang tiap hari mimpi nggak enak, ini jadi berjarak lah kayak 3 hari sekali gitu. Cuman Masih ada waktu istirahatnya ya. iya kayak gitu. Terus habis itu, eh oh ya selama selama dari awal tahun itu kepala saya kan sakit berat banget sih. Rasanya Mm-mm. tuh berat banget. Pundak saya tuh berat banget. Nggak enak banget kan. Eh, terus nafsu makan juga nggak enak gitu. Nah terus semenjak Pantesan turun 6 kilo itu. iya terus Mm-mm. setiap makanan tuh selalu muntah soalnya. Gitu. Hmm. Mungkin pikiran juga gitu kan. Terus habis itu akhirnya saya tuh pas mandi itu di minggu-minggu kedua tuh mulai ringan, kepala udah nggak terlalu banyak pusing, terus apa badan juga udah mulai ringan gitu. Terus habis itu kan pas sejak saya pacaran sama dia itu kayak banyak hal yang berantakan kan sih, kayak pertemanan saya, terus ekonomi itu juga kayak banyak banget terganggu, kerjaan juga. Tapi setelah itu tuh di minggu-minggu kedua tuh kayak udah mulai baik gitu. Teman-teman mulai welcome lagi. Iya, terus habis itu yang apa ya teman-teman yang kurang baik itu itu tuh kayak tiba-tiba Menjauh. menjauh menjauh aja kayak tiba-tiba lost kontak yang apa Termasuk gitu. teman yang dukun itu. Iya, ya itu Iya, juga iya. Itu gitu. kan karena doamu juga. Kamu minta selalu deketin dengan yang baik, dijauhkan dari yang buruk. Banyak ya kamu nonton VT doa kayak kamu ikutin ya doanya ya. Ya, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya tujuannya kan kamu dibikin sakit-sakitan, stres berat, supaya nanti kembali lagi ke dia. Makanya kamu rasanya kayak nggak nafsu makan apa. Kalau kamu sampai drop sakit-sakitan, karena apalagi nggak bisa lupain dia kan pikirannya pasti gara-gara harus balik ke dia nih. Karena kan ini sakitnya mah mental, kepikiran, nggak bisa makan dan sebagainya. Itu yang mau dibuat gitu. Ya, Tapi orang tua tahu nggak sih waktu itu kondisimu separah itu? kalau kalau saya kan dari kecil memang nggak terlalu dekat sama orang tua Mm-mm. ya untuk terutama untuk cerita hal-hal pribadi itu saya tuh paling dibanding kakak sama adik mungkin saya yang paling jarang cerita gitu. Itu dari kecil sih, Ci. Dari kecil emang kayak gitu. Jadi setiap masalah tuh Tertutup emang kamu orang. iya kayaknya gitu sih, Ci. Terus habis itu jadi saya kalau yang masalah mantan saya itu saya cerita karena mungkin ngelihat perubahan saya, Ci. Mm-mm. Dan dia juga sempat ke rumah saya gitu. Oh, udah sempat kenalan sama keluarga. Udah sempat kayak gitu. Terus habis itu udah akhirnya saya cerita cuman nggak yang masalah apa hal-hal yang saya alami gitu. Mm-mm. Cuman lebih ke general aja saya ada masalah sama dia yang Oke. mungkin saya Jadi anggap nggak cerita tentang ke peletnya apanya nggak. enggak, Mm-mm. cuman yang bisa diterima orang tua saya Mm-mm. aja. Cuman akhirnya orang tua saya juga tahu kalau dia nih menggunakan hal-hal yang negatif gitu loh. Gimana bisa taunya? Kalau dari orang tua saya tuh dari orang ada yang ngasih tahu kalau ini tuh Hmm. dia tuh pakai hal kayak gitu. Akhirnya Kenalan bapak ya. iya, Kebetulan juga kayak eh, ustadz-ustadz gitu. iya. Oke. Ya, ya. Terus Jadi ya. Oke. Terus terus ya udah terus habis itu ya selama saya proses untungnya saya tuh di luar kota ya, jadi selama proses itu tuh orang tua saya nggak tahu sama sekali sampai terus detik ini pembersihannya nggak tahu. ya pembersihannya sampai detik ini pun nggak ada yang cuman adik saya aja yang tahu ini apa kayak saya ketemu Cece ini aja orang tua saya nggak tahu jadi cuman adik aja yang tahu gitu apa yang terjadi tuh tahu. Terus adikmu gimana? Mendukung? Adik sih lebih kayak dia mungkin belum memahami ya gitu. Iya, iya. Jadi kayak Cowok ya? Cewek sih. Oh, cewek juga. Cuman dia kan Lebih cuek anaknya. lebih Ya. cuek. Iya, nggak mau. Makanya saya kira cowok karena karakternya cuek. Iya. Kayak nggak mau ambil pusing banget Iya. gitu. Ya, kalau menurut lu itu bagus ya udah lakukan gitu Iya. kan dia karakternya. Tapi sebenarnya dia sayang sih. Perasa. Kamu kan kadang-kadang bertanya, kamu ini sayang nggak sih sama aku? Kayaknya cuek. Sayang sih gitu. Iya, gitu. Saya kan yang paling deket emang cuma sama adik kan. Kayak kita berdua tuh apa saling ceritanya cuma sebenarnya kalian saudara semua bertiga merasa kesepian sih. Mungkin kan orang tua dulu sibuk kerja ya. Iya. Bapak sibuk, ibu sibuk, merasa kesepian. Tapi plus kamu ini memang kan introvert. Iya. Kalau kakakmu tuh masih ceplas-ceplos, gampang ngomong. Adikmu pun ceplas-ceplos. Karena kamu introvert, jadi kamu semakin menarik diri tuh, gitu. Tapi ini luar biasa introvert, tapi mau kasih kesaksian. Karena ya penting juga ya. Sadar nggak sadar mungkin kayak kamu ngerasa apa cuman aku ya yang kena kayak gini. Tapi banyak orang di luar sana yang ya terkena kayak gini dan saya sampai punya kenalan tuh sudah sampai dalam pernikahan.
Nah, itu. Akhirnya ya bubar. Karena istilahnya kayak peletnya mungkin nggak direfill ya. Dan dia tersiksa. Sekarang udah kebetulan seumuran ibu saya, udah ya kena cancer sekarang dan sudah sendirian, nggak punya anak juga kan. Karena ya pernikahan yang datangnya dari hal yang buruk awalnya, di tengah pernikahan mulai sadar karena peletnya hilang, ribut terus akhirnya divorce. Gitu. Iya sih, saya juga mau kesaksian karena saya tuh juga apa ya, kadang tuh kalau misalnya ada teman cerita gitu, saya tuh pingin mereka tuh juga merasakan yang perubahan yang saya rasakan gitu loh. Karena kan ngerasa nggak tenang tuh nggak enak banget ya gitu. Jadi saya pingin tuh kayak adalah orang yang ngerasain perubahan dan semakin dekat ke Tuhan tuh pingin ada. Tapi kamu lebih jarang marah ya sekarang ya? Iya. Lebih tenang gitu. Walaupun kadang-kadang masih sering bengong sama gelisah kadang. Iya. Ada rasa nggak tenang. Itu harus terus diolah dengan ibadahnya ya. Kamu rajinin tahajud tuh. Kamu berusaha sih tapi bolong-bolong. Ya kan? Iya ada kayak gitu coba tiba-tiba kayak ada apa ya ngelawan apa diri itu emang paling susah sih. 5 waktunya juga masih bolong-bolong. Cuman ya memang nggak separah dulu ya. Ya diusahakan. Karena gini loh, ibadah itu sebenarnya pegangan nomor 1 kita. Seperti yang tadi sebenarnya kita udah obrolin di bawah ya. Lagi pula ibadah tuh tidak boleh kosong. Jangan kita ini fisik kita melakukan sholatnya, kayak saya Kristen, fisik saya nih ke gereja atau saya doa, tapi hati tuh kemana-mana. Jangan berusaha untuk kontrol diri. Gitu. Kontrol pikiran, kontrol hatinya. Ya benar-benar mau masuk sholat itu dari kamu ambil air wudhu sudah benar-benar doa ke Tuhan. Itu kan ada kan bacaannya. Ya itu udah benar-benar tuh. Karena minta dibersihkan gitu. Jangan sampai fisik ibadah hati kemana-mana. Makanya kamu gampang kena kuasa kegelapan, kena pelet. Pasti pertanyaan kan dulu awalnya begitu. Kenapa gampang banget saya kena pelet? Ya karena kan kosong. Boleh dibilang juga kepahitanmu itu banyak sekali. Ya nggak? Kamu menyadari kan? Iya. Kadang-kadang kamu ngerasa sedih-sedih sendiri nggak jelas. Kadang ke orang tua sih terutama ya, kecewa, sedih gitu. Itu jadi celah yang besar. Makanya selalu kita bilang bersihin hati. Tapi ini udah mendingan jauh. Karena kamu udah memaafkan beberapa orang, ya. Walaupun belum, istilah gini ya, belum sempurna lah. Kamu sudah mau mulai untuk melepaskan, walaupun kadang-kadang masih rasa sakitnya keinget lagi, lu susah lagi gitu. Karena itu kita perlu bantuan Tuhan untuk bantu lepasin semuanya. Ya. Iya, karena itu juga kan bahas kan akhirnya ke luka batin ya Cek. Itu tuh jadi saya tuh benar-benar memilah dari mana ya asalnya jadi saya flashback kembali saya waktu kecil gitu. Mendiagnosa diri sendiri. Iya. Terus hasil diagnosanya apa? Ya ternyata ya kalau yang saya lihat memang saya tuh masih punya banyak banget luka batin sejak kecil gitu kan. Apalagi saya tuh banyak menyaksikan suasana rumah yang kurang baik gitu. Apalagi saya tuh juga pertengkaran gitu. Apalagi saya tuh juga mengakui waktu kecil tuh saya kurang diajarkan agama sih sama orang tua gitu. Saya tuh jadi ini penting ya untuk orang tua wajib ngajarin anak itu agama apapun agamanya ya. Iya. Harus orang tua sih. Misalnya kayak kamu Muslim kan kadang-kadang orang tua panggil guru ngaji. Iya. Kan ini kan perlunya bukan sekedar bisa ngaji. Iya. Tapi kan tuntunan tentang ketuhan tuh seperti apa sih, hatinya harus gimana gitu kan, itu yang paling penting. Ya dari situ juga akhirnya ya sejak ada perubahan diri itu saya juga ada keinginan untuk memperdalam agama saya gitu, mengenal lagi gitu. Karena setelah saya pikir-pikir memang saya nggak pernah kenal agama saya kayak gitu. Saya tuh nggak ngerti. Statusnya Muslim, baca Al-Quran cuman sekedar baca tapi nggak mendalami Tuhan maunya gimana sih kita ya diarahkannya gimana. Itu yang penting ya. Berarti ada panggilan hati. Nah sekarang orang tua sendiri ibadahnya gimana kalau secara kasat mata aja lihat? Kalau kasat mata jadi tuh sempet yang tahun lalu tuh banyak konflik juga sama orang tua dan saya juga ngerasa suasana rumah tuh nggak rumah gitu, kayak kurang panas lah, nggak nyaman dalam rumah. Terus yang di rumah tuh kayak nggak ada ngaji gitu, kayak sholat tuh cuma formalitas sendiri-sendiri lah pokoknya kayak gitu Cek. Tapi orang tua masih sholat? Masih. Terus setelah itu saya kan sempat di luar kota, terus saya balik ini ada perubahan sih dari orang tua gitu, jadi lebih sering
ikut ibadah acara-acara Pengajian ibadah, gitu. pengajian, Mm-mm. terus sholat jamaah kayak gitu. Mm-mm. Terus juga ngaji juga lebih sering sih dari orang tua. Iya. Terus lebih jarang marah. Iya, lebih jarang marah. Biasanya bapak marah terus. Iya, gitu. Dan itu sebenarnya cukup menekan kamu ya. Tiap kali denger bapak marah tuh kayak stresnya tinggi jadinya kan. Iya, eh, saya tuh juga jadi mikir sih, C, karena saya kan di bidang yang dimana banyak tekanan untuk Mm-mm. orang buat bentak saya tuh ada kemungkinannya besar gitu. Mm. Saya tuh ngerasa eh, kok apa ya, orang bentak saya dikit itu saya langsung ngedown gitu tuh ada Mm-mm. gitu. Padahal Karena trauma dari iya, kecil. kayak ada ketakutan sendiri itu juga saya mencari tahu sih kenapa kok saya tuh gampang banget ya Mm. kegoyang gitu, langsung down gitu setiap bentar kayak gitu. Tuh, makanya saya cari tahu ini kenapa gitu. Terus setelah menemukan sumbernya, bagusnya kamu ini udah bisa mendiagnosa ya. Oh, waktu kecil saya sering dibentak, sering ngerasa ditinggalin sendirian Mm-mm. gitu kan. Ketika kamu nangis-nangis juga malah dibentak, disuruh diem. Jadi Iya. kayaknya terbiasa nahan perasaan. Terus apa yang kamu lakukan? Eh, kalau kalau saya sih pasti ngerubah diri saya sendiri kan. Kadang saya tuh juga sadar ya, semakin kesini kita tuh nggak bisa ngubah orang gitu. Betul. Jadi yang harus mengubah itu sikap kita menanggapi itu, lebih kayak gitu sih, Ci. Jadi untuk Mm-mm. misalnya misalnya ada misalnya di rumah ada sedikit konflik itu, eh, saya coba membatasi diri gitu. Emosi saya juga saya geser gitu. Itu nggak kayak biasanya yang itu emosinya tinggi kayak Itu gitu. cara yang paling bagus sih. Karena memang kontrolnya kan ada di kita. Iya. Jadi kalau misalnya orang lain bikin trigger, dia bikin apinya, Mm. ya jangan dekati apinya, kita yang harus tenangin diri kita. Karena Mm. kita nggak bisa minta, misalnya papa jangan marah ya. Iya. Ya dia kan juga manusia, dia Iya. dia harus beresin dirinya gitu loh. Sedangkan kalau dia belum beres, ya kita yang udah lebih sadar, Mm. kita yang lebih menjaga jarak gitu. Biar nggak kesamber, ya Iya. kan? Di satu sisi juga saya bersyukur sih, mungkin ada rencana Tuhan juga ya buat memulihkan saya, C. Karena selama proses penyembuhan saya tuh benar-benar dijauhkan. Maksudnya di luar kota kan, C. Beneran Mm. netral, nggak ada orang tua, nggak ada siapapun gitu. Jadi beneran netral, saya fokus sama diri saya sendiri gitu. Itu yang saya tiap cerita ke teman-teman saya gitu, merinding ya kalau kalau saya Mm. cerita. Kayaknya emang rencana Tuhan tuh saya memang dijauhkan dulu lah sementara Ya, gitu. Gitu. karena mungkin kalau kamu masih bareng kan konflik bisa datang dari mana aja dan Iya, membuat kamu lebih nggak tenang gitu iya, ya. kayak gitu sih, kayak gitu. Lebih amarnya susah terkontrol. Itu sangat membantu loh bener. Daripada kita berada di lingkungan yang toksik, lebih baik kita sendiri dalam ketika Iya. kita dalam masa pemulihan gitu kan. Karena ya banyak juga kan teman-teman yang melakukan pembersihan, dikit-dikit itu bilangnya, iya saya dibikin emosi sama anak saya, sama suami saya, sama Iya. ini saya gitu kan, ke-trigger gitu. Mm-mm. Setidaknya kamu jauh lebih tenang dengan kamu sendiri dulu gitu Iya. kan. Dan sembari ya ke orang tua harus terus didoakan ya. Iya. Kita kan nggak bisa bilang apa ya, mau lahir di keluarga seperti apa kamu nggak bisa pilih. Mm. Kamu juga nggak bisa berekspektasi orang tuamu ini sempurna, Mm-mm. ya. Orang tuamu ini hanya jauh lebih tua daripada kamu secara usia, tapi secara mental, ya mungkin aja masa mudanya melewati yang sama dengan kamu gitu kan. Mm. Dan mereka punya luka sendiri, punya masalah sendiri gitu, yang membuat mereka itu masih harus berproses sebetulnya, tapi sudah masuk dalam pernikahan. Iya. Hasilnya kadang-kadang ke anak. Mm. Apalagi orang-orang zaman dulu nggak melek parenting, Mm. ya yang udah melek parenting aja kalau emosi ya emosi aja gitu kan, kadang-kadang masih bablas juga, dan itu dampaknya ke anak. Mm. Sama yang paling penting tadi menurut saya yang kamu sampaikan tuh adalah pegangan tentang agamanya dari kecil ya gitu. Itu memang benar-benar harus dikasih tuntunan yang Mm-mm. kuat, jadi nggak kosong kan gitu kan. Iya, itu juga sih, C. Jadi saya juga apa? Untungnya ya itu saya di luar kota, saya juga sengaja nggak pulang gitu supaya Mm-mm. karena saya tahu saya masih proses nih gitu. Dan apa? Saya juga udah apa membatasi hubungan, milih-milih lah membatasi Mm. hubungan. Terus saya juga off sosial media untuk sementara waktu gitu untuk mengganggu hal-hal yang men-trigger gitu sih, C, lebih kayak gitu. Dan di situ tuh selama proses itu tuh pas banget, C. Saya tuh di luar kotanya tuh pas di 8 bulan yang Cici sarankan itu pas di 8 bulan saya pulang ke apa ke rumah itu tuh Mm-mm. pas di tanggal-tanggal segitu. Terus gimana pas pulang ke rumah, udah Pas much better juga iya rasanya? much better, terus dari sayanya juga udah lebih baik gitu sih. Yang penting ada perubahan lebih baik. Tinggal sekarang gimana ke depannya kamu ya dalam ibadah terus doakan untuk lepasin pengampunan ya.
Karena keterikatan itu kan masih ada. Kalau seperti yang kita bahas ya, keterikatanmu nih dari ikatan di atas ada. Yang si cowok tadi juga ada satu tujuan lain sama kamu, yang tujuannya ya benar-benar negatif gitu loh. Jadi dia tidak akan berhenti berusaha. Sekarang gimana caranya supaya benar-benar putus? Kayak sekarang kadang-kadang masih inget kan 1-2 kali, walaupun nggak kayak dulu. Mungkin sekarang keingetnya sebulan bisa 3-4 kali. Kalau dulu kan tiap hari nih, gitu kan. Gimana caranya biar benar-benar putus? Ibadah, itu nomor 1. Tapi ibadah bukan cuma fisik. Ya. Benar-benar ya sholat itu kan bukan cuma sekedar gerakan. Bahkan setiap gerakan sholat tuh ada maknanya. Kalau Bu Ami dulu kasih tahu tentang gerakan sholat tuh saya sendiri, saya Kristen loh, tapi saya berpikir gila indah seindah itu ya. Orang berdoa itu semuanya ada maknanya. Semuanya apa yang harus diucapkan dulu, kenapa mengucapkan itu, gerakan tangannya kenapa seperti itu. Bu Ami jelaskan dengan detail dan buat saya itu indah untuk dipahami. Jadi jangan sekedar lakukan aja, gini ya udah ruku itu semua tuh ada maknanya. Kenapa ibadahnya seperti itu gitu loh. Ya kamu harus lakukan dengan memahami maknanya. Yang pertama, dan setiap doa kayak kamu ngomong sama saya, kamu kan tahu apa yang kamu ngomongin. Iya. Kamu dari hati ngomongnya kan. Kenapa sama Tuhan kita nggak dari hati kan gitu. Jadi itu yang paling penting sih. Sama terus minta hatimu dipulihkan. Sekarang nih kalau kita bicara dalam persen ya, saya lihat sih sudah sekitar 30-40% perubahan di hati yang terjadi dari luka yang segitu banyaknya ya. Kamu sama kakakmu harus mengampuni. Sampai hari ini belum. Ke orang tua malah lebih dulu. Karena menurutmu dari kecil dia yang termasuk neken kamu terus. Iya, soalnya kan saya sama kakak dari kecil sampai SMP tuh saya ngalamin KDRT sama kakak. Dan itu tuh di belakang orang tua saya. Jadi kayak terus gampang ke-trigger juga sama kakak. Jadi maksudnya kakakmu sering pukul kamu? Iya. Oh gitu, makanya ini. Iya gitu. Jadi kadang saya masih kebayang gitu. Apalagi kan dia sudah berkeluarga nih, punya anak. Dan kadang tuh saya ada rasa takut sebenarnya, kayak apa? Anaknya pukul nggak? Anaknya karakternya tuh ada miripnya dia kan. Saya tuh takut ini punya adik itu. Saya ada rasa takut gitu sih, gitu. Kamu sama kakak jaraknya jauh? Deket sih. Cuman 2,5 tahun. Oh, biasanya karena pertama jarak dekat. Memang anak kan tetap ada jealousnya dari seluruh perhatian ke dia, terus kamu lahir gitu. Seakan-akan perhatiannya harus dibagi. Bahkan dengan orang tua yang tidak wise, kadang-kadang bukan dibagi lagi nih, kakaknya udah harus disuruh ngerti, kamu kakak. Ini ada adik nih, jadi perhatiannya semua full ke adik. Itu yang kadang-kadang sebenarnya anak ini tuh baik. Kakakmu nih bukan orang jahat. Dia juga dengan kepedihannya sendiri gitu ya. Tapi karena dari kecil, ya gimana nggak diarahin juga. Karena orang tua juga langsung alih fokus, kayak kamu aja begitu adik ketiga lahir, kamu juga ngerasa kan, ya karena langsung alih fokus. Yang di atasnya selalu ngerasa kayak, wah kurang perhatian, aku nggak disayang nih, gara-gara dia nih. Anak kecil kan pikirannya simple, aku nggak disayangnya gara-gara apa? Gara-gara dia. Jadi ke itu, maksudnya ke kamu, ya di belakang orang tua, karena depan orang tua pasti dimarahin kan, itu adik gini. Untuk melampiaskan kesalahannya, ya di belakang gitu. Sebenarnya ya kalau saya pribadi merasa ketika kita menyadari bahwa luka batin kita ini yang diciptakan oleh orang lain, orang itu juga punya luka batin, akan lebih mudah untuk kita juga untuk rilis. Karena kita tahu oh dia pun nggak baik-baik aja. Ya. Kakakmu juga nggak baik-baik aja. Pelajaran jadi orang tua yang bijaksana. Makanya saya kalau live saya bilang anak pertama peluk, anak kedua peluk. Iya sih, kalau puji harus bareng. Saya juga setelah saya pikir-pikir memang kakak saya tuh punya luka batin dari orang tua saya juga gitu, karena dia tuh kan dia tuh sejak lahir tuh memang cerdas kan, jadi ada tuntutan tersendiri dari orang tua saya, sedangkan ke saya tuh kayak ya udah yang penting kamu naik kelas gitu. Iya. Sedangkan kakak kerjaannya ini juga sekarang apa udah jadi ibu rumah tangga? Sekarang kerja terus udah berumah tangga juga. Oh. Tapi dia emang tekanannya besar sih. Iya, kayak gitu. Dan setiap kali adiknya bikin salah pun dia ikut ditegur, disalahin gitu loh. Kayak kamu nggak jaga adikmu, kamu nggak kasih tahu adikmu, kan jadinya kan kayak dia yang bersalah terus kan. Nah, tekanannya kuat. Makanya kadang-kadang dia keselnya ke kamu sama ke adik member kecil, lu yang bikin salah, gue yang kena marah gitu. Jadi kadang-kadang ya dia lampiaskan dengan cara itu. Ya saya ngasih tahu kamu ini tujuannya supaya kamu memahami posisi dia. Jadi bisa juga lebih mudah untuk memaafkan dia ya. Karena setiap orang membawa lukanya masing-masing sih. Dan tidak semua sadar dengan lukanya.
kamu tuh kan udah luar biasa bisa mendiagnosa dirimu kembali ke belakang. Oh saya kayaknya begini begini begini. Gitu. Bahkan bapak ibumu pun ya dia bawa lukanya sendiri. Yang memang harus dipulihkan juga gitu kan. Ya kamu hanya bisa bawa dalam doa. Tapi udah luar biasa sih kamu. 8 bulan berarti udah berlalu. Udah. Kalian kita nggak pernah tatap muka ya? Ya nggak pernah. Kayak cuman dulu tuh dari Ceye yang bikin VT aja, nggak pernah live. Terus yang live-nya cuma siang aja. Sampai sekarang. Ya, kamu rajin sih muncul di live. Ya, ya karena itu Ceye, mungkin karena saya sendiri juga ya. Saya kan juga butuh, kenapa sih gitu. Jadi saya nyari tahu gitu. Kenapa kamu rajin muncul di live? Karena banyak banget yang bisa saya dapat gitu. Jadi itu kayak ngediagnosa diri gitu. Apa ya yang perlu saya perbaiki lagi. Terus kayak jadi ngelihat orang tuh lebih, kalau misalnya ada masalah, ya ini kenapa ya? Maksudnya kenapanya tuh jadi beda gitu. Mikirinnya jadi apa dia luka batin juga Iya, ya kayak apa-apa. Itu menimbulkan simpati baru ya, Iya. perasaan baru gitu. Ya, saya sih bersyukur. Bahkan hari ini Tuhan izinkan kita ketemu. Dari yang kamu sebenarnya nggak ada tujuan ke Bali gitu kan. Saya juga yang sebenarnya lagi ngambil off. Dan waktu kamu bilang mau ke Bali, Tuhan tuh kasih dorongan di hati. Minta deh kasih kesaksian. Karena cerita yang kamu sharingkan ini, sebetulnya banyak yang mengalami. Tapi mereka juga nggak tahu. Ya puji Tuhannya, alhamdulillahnya kamu tidak sampai masuk dalam pernikahan. Kalau udah sampai masuk dalam pernikahan kan lebih susah. Orang bercerai kan nggak semudah itu gitu loh ya. Apalagi kalau udah ada anak apa gitu kan. Masih pacaran nih kan masanya memilah-milah. Ya kedepannya untuk jodoh doakan sama Tuhan yang benar-benar yang terbaik ya kan. Sembari kamu beresin diri. Ibadah tuh yang harus terus kita olah. Gitu. Terima kasih banyak loh. Udah datang dengan cerita yang luar biasa, di-sharingkan ke teman-teman semua. Karena memang ya cerita seperti ini yang sebetulnya orang mungkin nggak ada, tapi ya ini mengalami. Dulu kamu juga mikir gitu kan? Nggak ada lah orang santet, pelet, apa nggak mungkin ada. Saya juga begitu. Sampai ketika Tuhan bukakan karunia saya, konsulin orang, lah kok ceritanya orang ini kok kacau-kacaunya begini semua. Bahkan dulu saya nggak berpikir juga loh ikatan keturunan tuh bisa separah itu. Tapi ternyata yang membuat kita masih bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang negatif gitu ya, orang-orang dengan kuasa-kuasa kegelapan itu, karena kitanya masih ada ikatan. Kan sebenarnya itu juga yang terjadi sama kamu. Walaupun kita lihat orang tua saya nggak kayak begitu kok. Karena ini pohon itu kan harus lihat sampai atas gitu. Dan walaupun kita udah menyadari tugas kita ya satu aja tetap. Ada tidak ada ikatan itu ibadah sama Tuhan. Karena ya harus diputuskannya dengan Tuhan aja yang bisa mutusin. Kamu ada pesan nggak untuk yang nonton podcast ini nantinya, nonton kesaksian kamu nantinya? Kalau pesannya sih apa ya? Semua tuh kembali ke diri sendiri gitu. Harus ada kemauan diri sendiri untuk ingin dekat sama Tuhan. Itu tuh memang harus dipaksa sih. Karena kalau nggak dipaksa itu memang nggak bisa gitu. Pastikan kalau apalagi kita udah pernah di hal-hal negatif kuasa kegelapan itu kan pasti nggak mungkin nggak ganggu lagi ya Cek. Jadi untuk ngelawan itu ya emang harus ada paksaan. Terus ya mengenal diri juga sih harus. Luar biasa nih pesannya nih. Pesannya nih core-nya banget nih, intinya memang. Jadi manusia memang harus kenal dirinya. Tapi bagaimana mau kenal diri? Tentunya dengan kenal Tuhan. Ibadah itu tadi lagi. Dan yang seperti kamu bilang harus dipaksa ibadah itu. Karena kita ini sejatinya males. Kedagingannya kuat ya kan. Hujan dikit aja kalau saya seminggu sekali bahkan hujan dikit nggak usah gereja deh. Ya kan kalau kalian yang muslim yang sholat subuh mau ke masjid hujan dikit pasti bubar tuh nggak jadi. Udah ya sholat di rumah aja. Tapi mendingan masih sholat daripada nggak sholat ya kan. Ya banyak lah godaannya. Kalau dibilang tahajud dong, aduh lebih enak nonton drakornya, lebih enak tidur. Kadang-kadang kan gitu kan. Ibadah tuh emang harus dipaksa. Karena kalau di agama Kristen dikatakan kecenderungan hati manusia itu selalu mengikuti yang buruk, yang jelek gitu. Ibadah ini kan sesuatu yang bagus. Gak ada orang yang tanpa babi bu ibadah dengan sukarela, kecuali keimanannya sudah benar-benar hidupnya sudah diolah sama Tuhan. Kalau semuanya itu baru netes dalam keimanan, biasanya ya untuk ibadah memang harus dipaksa. Kita pun mengalami ya, bagaimana Tuhan ubahkan kita. Sebelumnya kita juga orang-orang, saya kan selalu ngomong fair dengan keadaan saya dulu, keadaan saya sekarang, di live pun kami sampaikan. Dan kita kenapa selalu bilang sama teman-teman, kadang-kadang tidak perlu ada jadwal konsul tatap muka, tapi rajinin aja nonton live, karena banyak sekali hikmat yang Tuhan sampaikan sebetulnya. Memang melalui saya, tapi
sebelum live pun kita selalu doa supaya apapun yang disampaikan tuh hikmat dari Tuhan. Jadi tuntunan. Ya kamu salah satunya merasakan kan banyak pesan yang bisa dipetik, yang bisa dipakai untuk kehidupan kan gitu. Nggak perlu tatap muka. Bahkan ini kita tatap muka pertama untuk podcast langsung. Iya. Iya, sebelumnya cuma lewat live gitu. Luar biasa. Tuhan tolong kamu. Ya setidaknya ya yang saya dapatkan ketika kamu tuh doa, walaupun kamu setelah putus dari cowok itu kamu doanya tuh masih banyak merongrong sama Tuhan, ngotot sama Tuhan. Tapi kamu pernah sampai dengan stresmu kamu bilang saya harus gimana Tuhan? Kasih tahu saya Tuhan, saya harus gimana? Saya mau bebas Tuhan, saya nggak bisa kayak gini terus. Kamu pernah ngomong kayak Iya, gitu pernah kan? sih. Di kos-kosanmu sendiri sambil kayak kucuk-kucuk kepala gitu. Ya Tuhan kasih lihat kamu benar-benar stres waktu itu kayaknya sudah berpikir mau mati, tapi ketakutannya juga besar. Kamu pikir kalau aku mati nanti sakit lagi rasanya. Iya. Pikirannya gitu ya, kalau langsung mati ya, kalau setengah mati kan Iya. rasanya sakit. Itu yang bikin kamu takut. Jadi kamu dengan stres itu kamu doa seperti itu dan Tuhan dengar. Dan kamu doa seperti itu cuma satu kali. Ya, doa lainnya nuntut. Tapi berarti apa? Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu doa yang nuntut pun Tuhan dengar kok. Dan termasuk ketika kamu doa yang seperti itu. Dalam kestresan kamu, rasa tertekan kamu. Makanya ya kita dipertemukan dan kamu dibuat jadi lebih baik juga kan dengan apa yang kami sarankan, dengan ibadahmu tentunya. Bukan karena kami saranin aja, tapi kamu lakukan seperti yang kamu bilang kamu mau. Luar biasa, Tuhan tolong kamu. Iya sih, Cek. Kalau setiap cerita apa ya ke teman-teman gitu kayak gimana perubahannya, terus apa yang dilakuin itu saya juga merinding gitu. Ternyata Tuhan tuh luar biasa ya, kayak benar-benar merencanakan yang saya juga nggak kepikiran kalau saya tuh bakal ada proses ini, itu tuh juga merinding banget sih. Kadang-kadang untuk proses pengenalan diri kita, Tuhan kan mau kita lebih baik. Ada dulu kejadian buruk yang menimpa. Tapi satu lagi ya, saya ini Kristen. Belum sini bisa kalian lihat ya, udah pasti dia Muslim. Tuhan itu tidak menolong berdasarkan agama kan. Buktinya kita dipertemukan. Ya kan? Dengan saya bilangnya ya udah kamu sholat, kamu doa sesuai caramu, apa yang diucapkan kan sama sebetulnya, hanya tata cara ibadahnya aja yang beda. Kamu bisa lakukan sholatmu terus doa supaya minta dipulihkan hati, apa itu kan di akhir dilakukan kan. Sebenarnya nggak ada bedanya kita. Tuhan kita tuh satu. Cuman memang jalan kita yang beda. Tapi kan kita harus sama-sama mengerti ya. Makanya saya suka sekali quotes teman-teman yang di Islam itu agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Selama itu dijalani dengan baik, Tuhan tuh memandang kok. Bukan karena, oh kamu harus Kristen. Saya nggak pernah ya mengajak orang untuk masuk agama saya. Tapi saya selalu mengajak orang untuk ke Tuhan. Karena apa? Saya dengan agama saya, ya saya harus pegang baik-baik tuntunannya itu dan taruh Tuhan di hati saya. Saya belum tentu ajak kamu masuk agama saya bisa berjalan dengan baik. Saya belum tentu bisa bimbing kamu, akan jadi dosa untuk saya. Maka saya nggak mau. Lebih baik kamu yang sudah kamu yakini dari kecil, kamu lakukan aja dengan baik. Intinya Tuhan saya dan Tuhan kamu, tolong kan? Kalau orang bilang Tuhan beda, buat saya Tuhan satu. Makanya saya diulang Tuhan saya, Tuhan kamu. Satu Tuhannya, kita ditolong. Itu suatu pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya ke orang-orang. Jadi jangan bilang karena, oh cicinya Kristen, apalagi gara-gara lihat garamnya gitu ya. Jadi kesannya kayak perdukunan dan lain sebagainya. Padahal kita selalu tuntun orang ke dalam Tuhan gitu. Ya media garam itu Tuhan izinkan. Gitu. Terima kasih loh. Saya udah ngomong terima kasih berkali-kali tapi lanjut terus deh. Terima kasih karena kamu udah kasih kesaksian. Terima kasih karena kamu udah berjuang untuk menolong dirimu sendiri. Terima kasih karena kamu sudah menyadari masalahmu apa. Ya tinggal kamu berproses terus. Karena untuk dapat itu aja itu susah. Banyak orang nggak sadar hidupnya berantakan. Tapi kamu bisa diagnosa dirimu sendiri, itu luar biasa. Dan ya, teruslah jalan di jalan Tuhan. Itu sih pesan yang selalu kita sampaikan ke kalian semua juga. Hidup itu kalau nggak pegangannya sama Tuhan tuh hancur. Kamu udah rasain kan? Iya. Dari dulu nggak pegang Tuhan sungguh-sungguh jadinya seperti apa? Dari kecil kayak nggak pernah bahagia sih yang kurasa hatimu. Tapi kan sekarang mulai tenang. Itu, ini baru permulaan. Ya kan, baru berapa bulan. Dan iman itu kan harus terus diolah. Makanya pesannya adalah jangan pernah jauh lagi dari Tuhan. Ya. Terima kasih juga udah menyaksikan podcast kesaksian ini. Semoga kesaksian ini bisa jadi
suatu masukan buat kalian, bisa jadi juga suatu kesadaran iman untuk kalian juga lebih dekat lagi dengan Tuhan. Thank you, bye-bye.